channel YouTube saya, Alpi. Jadi, kali ini saya akan membahas materi kelas 2, semester 2, yaitu akuntansi. Yang bagian jurnal umum ya. Jadi, saya akan membahas tentang jurnal umum. Bentar. Jadi, yang belum kenal saya, kenalin ya. Nama saya Alfianti Watsikoatuluma. Bisa kalian panggil Via atau Alfi aja. Saya dari SMA Nazahatul Tulab, kelas 11 IPS. Oke, kita lanjut aja ke penjelasannya. Apa sih itu akuntansi? Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, atau individu secara sistematis, serta penafsiran hasilnya untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dan fungsi utama akuntansi adalah mencatat semua transaksi keuangan secara teratur dan terperinci. Pengklasifikasian mengelompokkan transaksi ke dalam kategori yang sesuai, misalnya aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Pengikhtisaran yaitu merangkum data yang telah diklasifikasikan menjadi laporan keuangan yang mudah dipahami. Pelaporan yaitu menyajikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan, pemilik, manajemen, pemerintah, investor, dan lain-lain. Penafsiran yaitu menganalisis data keuangan untuk menilai kinerja dan posisi keuangan entitas. Dan jenis akuntansi yaitu akuntansi keuangan, fokus pada penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal. Akuntansi manajemen menyediakan informasi keuangan untuk keperluan pengambilan keputusan internal manajemen. Akuntansi pajak mengurus perhitungan dan pelaporan kewajiban berpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Akuntansi biaya menganalisis biaya produksi dan operasional untuk pengendalian biaya. Oke, kita akan membahas ke bagian intinya ya, yaitu jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Di dalamnya muat informasi seperti tanggal transaksi, nama, akun yang didebit dan dikredit, serta nominal dan jumlahnya. Fungsi utama jurnal umum adalah untuk mengumpulkan data transaksi sebelum dipindahkan ke buku besar posting, sehingga memudahkan pelacakan dan verifikasi setiap peristiwa keuangan. Dan di sini saya akan membahas komponen jurnal umum. Jurnal umum biasanya memiliki kolom-kolom berikut. 1. Tanggal waktu terjadinya transaksi, dan yang kedua, keterangan atau nama akun yang terpengaruh dan penjelasan singkat transaksi. Dan yang ketiga itu referensi atau kode akun atau nomor halaman buku besar, biasanya di saat posting ke buku besar. Dan debit, jumlah uang yang dicatat di sisi debit. Dan yang terakhir yaitu kredit, jumlah uang yang dicatat diisi kredit atau aturan dasar pencatatan. Ingat, prinsip dasar akuntansi, debit sama dengan kredit. Debit biasanya mencatat penambahan aset dan beban atau pengurangan kewajiban dan ekuitas. Kredit biasanya mencatat penambahan kewajiban dan ekuitas atau pengurangan aset. Dan ini adalah contoh transaksi dan pencatatan jurnal umum. Misalkan ada perusahaan dagang dengan transaksi berikut selama bulan Januari 2024. Tanggal 1 Januari 2024, pemilik menyetorkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah sebagai modal awal perusahaan. Dan yang kedua, tanggal 3 Januari 2024, perusahaan membeli perlengkapan kantor secara tunai seharga 2 juta rupiah. Dan yang ketiga, tanggal 5 Januari 2024, perusahaan membeli barang dagangan dari PT Maju Jaya seharga 10 juta rupiah secara kredit.
Dan yang keempat, tanggal 10 Januari 2024 perusahaan menjual barang dagangan secara tunai seharga 15 juta rupiah. Dan yang terakhir, tanggal 15 Januari 2024 perusahaan membayar gaji karyawan bulan ini sebesar 3 juta rupiah secara tunai. Tinggal buat kolomnya, nanti saya akan kasih contoh kolom dari jurnal umum ya. Dan ini adalah contoh tabel dari jurnal umum tersebut. Misalkan ada perusahaan dagang dengan transaksi berikut selama bulan Januari 2024. Tanggal 1 Januari 2024 pemilik menyetorkan uang tunai sebesar 50 juta sebagai modal awal perusahaan. Jadi kasnya itu akan bertambah dan modal previnya itu akan berkurang. Dan nomor 2, tanggal 3 Januari 2024 perusahaan membeli perlengkapan kantor secara tunai seharga 2 juta rupiah. Dan perlengkapan kantor itu kan 2 juta ya, jadi kasnya itu berkurang 2 juta. Jadi kita membeli suatu barang dari uang kas. Jadi kasnya itu kan berkurang kan. Dan nomor 3 yaitu tanggal 5 Januari 2024 perusahaan membeli barang dagangan dari PT Maju Jaya seharga 10 juta secara kredit. Jadi dan pembelian tersebut itu masuk ke debit dan utang usaha PT Maju Jaya. Kita mempunyai utang ke PT Maju Jaya itu sebesar 10 juta rupiah. Dan pada tanggal 10 Januari 2024 perusahaan menjual barang dagangan secara tunai seharga 15 juta. Jadi kas kita akan bertambah 15 juta karena kita mendapatkan uang dari penjualan tersebut. Dan penjualan tersebut berkurang 15 juta. Jadi kan udah dibeli ya, jadinya berkurang 15 juta. Dan yang terakhir yaitu tanggal 15 Januari 2024 perusahaan membayar gaji karyawan bulan ini sebesar 3 juta rupiah secara tunai. Jadi beban gaji itu 3 juta dan kas kita itu berkurang 3 juta. Dan ini adalah contoh penjelasan dari jurnal umum dan beserta tabel-tabelnya ya guys. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Oke, segitu saja ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di video selanjutnya.